Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma waryuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik. Bismillah, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita ketemu seorang filosof, bisa dikatakan yaitu hidup pada abad pertengahan yang menjelang abad modern. Jadi namanya itu Søren Kierkegaard. Beliau ini orang asal Denmark yang lahir pada tahun 1813 Masehi. Jadi hidupnya itu kalau kita ukur dengan kehidupan kita, mungkin jaraknya itu 250 tahun atau 2 abad setengah. Nah, jadi 2 abad setengah ke belakang itu lahir seorang filosof besar namanya Søren Kierkegaard. Ya, coba kita lihat bagaimana kehidupannya beliau ini sebelum kita nanti mengkaji pemikiran-pemikirannya, terutama adalah tentang cinta. Jadi beliau kabarnya itu waktu kecil hidupnya itu mewah, hidupnya itu serba enak, bahkan dikenal masyarakat bahwa Kierkegaard ini adalah anak bangsawan pada masanya. Hanya saja nanti belakangan ketika beliau ini menginjak dewasa, hidupnya itu menjadi titik balik yang mulanya semuanya enak, yang mulanya semuanya mewah, kemudian itu mengalami krisis, yang itu menjadikan Kierkegaard itu mengalami yang namanya pesimisme, atau merasa dirinya itu sudah tidak bernilai, atau sudah merasa hidup ini sudah tidak layak untuk dijalani. Kenapa kok demikian? Karena ayahnya saat Kierkegaard ini menginjak dewasa, ayahnya ini mengalami berbagai masalah dan mengalami berbagai macam konflik yang itu nanti efeknya ada di keluarganya Kierkegaard ini. Dan selain itu, beliau ini kabarnya punya 7 saudara, dan nanti belakangan ayahnya itu punya istri yang nanti itu meninggal dunia. Dan saat meninggal dunia itu tidak beberapa lama itu disusul oleh saudara-saudaranya atau oleh saudaranya Kierkegaard itu sendiri. Jadi ya, ibunya meninggal dunia kemudian disusul, kabarnya itu tidak sampai 5 tahun itu saudaranya Kierkegaard itu meninggal yang jumlahnya itu 5. Jadi yang tersisa itu hanya Kierkegaard, saudaranya yang 1 dan ayahnya. Jadi ayahnya ini namanya Michael, dan dia saat peristiwa meninggalnya yang berturut-turut itu, dia merasa bahwa Michael ini punya dosa besar sama Tuhan, sehingga keluarganya dan termasuk dirinya itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, apa yang diucapkan oleh Michael ini didengar oleh anaknya, yaitu Kierkegaard. Dan Kierkegaard ini dia menanyakan, wahai ayah, apa yang menjadikanmu itu merasa dikutuk oleh Tuhan? Akhirnya ayahnya ini angkat bicara. Jadi dulu sebelum saya itu menikah, saya itu pernah berhubungan intim dengan perempuan. Dan juga ketika saya sudah bersuami atau beristri dengan ibumu, saya pun pernah juga berhubungan intim dengan pembantuku. Dan setelah ibumu meninggal, saya pun pernah berhubungan intim dengan perempuan lain. Jadi dari situ kabarnya itu membuat Kierkegaard itu sakit hati, karena merasa ibunya itu dikhianati oleh ayahnya karena berhubungan intim dengan pembantunya. Dan saat
mendengar itu, dan itu menjadikan Ki Kegat itu marah luar biasa, yang akhirnya nanti beliau itu keluar dari rumah dan hidup di tengah-tengah kota. Dan kabarnya itu hidupnya itu di lorong-lorong gedung, bahkan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Setiap hari demikian. Bahkan ada anekdot itu, ada masyarakat yang itu punya anggapan, nanti kalau punya anak, maka anak kita itu jangan diberi nama Soren Ki Kegat. Nanti malah Nanti malah anaknya itu rusak, mabuk-mabukan, atau hidupnya itu gelandangan di tengah kota. Ya. Nah, itu menjadikan tadi bahwa Soren Ki Kegat itu menjadi orang yang pesimis atau orang yang putus asa. Tapi walaupun demikian, karena sejak awal ini Ki Kegat orang yang pinter, orang yang cerdas, ya, nanti di masa pelariannya itu atau di masa pesimisnya itu, dia itu punya guru dan belajar dengan seorang guru yang tiba-tiba gurunya ini meninggal dunia. Nah, saat meninggal dunianya itu malah menjadikan Ki Kegat itu terpukul. Yang itu nanti efeknya itu dia itu mulai berpikir tentang Tuhan dan mulai berpikir tentang keberadaan Tuhan. Nah, mungkin dari situ mulai ada benih-benih kesadaran tentang kehidupan, terutama adalah keimanannya. Dan kabarnya setelah itu dia itu ada niatan untuk pulang dan untuk kembali rukun dengan ayahnya. Jadi yang ayahnya kemarin itu ditinggal, atau Ki Kegat merasa benci dengan ayahnya, kemudian Ki Kegat ini pulang kembali, pingin rukun dengan ayahnya. Nah, saat pulang di rumah menjalani kehidupan bersama ayahnya, tidak beberapa lama, kabarnya 6 bulan, ayahnya ini meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia, ayahnya yang bernama Michael ini memberikan wasiat, yaitu wasiatnya wahai anakku, kamu jangan putus kuliah, kamu harus menyelesaikan kuliahmu sampai selesai. Yang saat itu Ki Kegat itu mengambil teologi, ya, karena memang beliau kan dikenal sebagai seorang filosof dan sekaligus sebagai seorang teolog. Dan akhirnya atas wasiat ayahnya ini Ki Kegat itu fokus hanya mencari ilmu dan fokus mendalami ilmu. Jadi itu nanti yang mengantarkan beliau itu menjadi orang besar. Walaupun pada awalnya beliau itu mengalami krisis, mengalami pesimis dan lain sebagainya. Kalau teman-teman itu cermat, kalau membaca autobiografinya Ki Kegat itu, sebenarnya ada 3 orang yang itu nanti sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Terutama yang pertama itu adalah gurunya. Yang kedua yaitu adalah ayahnya sendiri dengan wasiatnya. Yang ketiga itu yaitu adalah kekasihnya. Jadi memang saat muda Ki Kegat itu punya pacar, namanya itu Regina. Ya, jadi kabarnya antara Ki Kegat sama Regina itu keduanya sudah saling jatuh cinta. Dan keluarga si perempuan ini pun sudah menyetujui kalau anaknya nanti atau putrinya nanti diperistri oleh Ki Kegat. Hanya saja belakangan Ki Kegat itu merasa ragu dan merasa tidak pede. Akhirnya karena merasa tidak pede dan dia menganggap nanti kalau Regina menjadi istriku nanti dia tidak bahagia, nanti dia tidak senang sebagaimana perempuan-perempuan yang lain. Akhirnya tiba-tiba Ki Kegat itu diam-diam memutuskan hubungannya antara dirinya dengan Regina. Padahal saat itu kabarnya antara Regina dan Ki Kegat itu sudah tunangan. Ya. Dan isu-isu yang itu dialami, yang itu diputuskan sendiri oleh Ki Kegat itu isunya menyebar luas ke masyarakat. Yang dulu masyarakat itu menganggap bahwa Ki Kegat itu orang pesimis dan Ki Kegat itu orang yang rusak, yang hidupnya di lorong-lorong kota. Kemudian ditambah lagi bahwa Ki Kegat itu mempermainkan anaknya orang lain. Itu kan
banyak problem perjalanannya Ki Gegat yang itu silih berganti. Nah, nanti ketika dia memutuskan tidak jadi menikah, dia kembali lagi, yaitu fokus mendalami ilmu dan melalang buana mencari ilmu. Nah, saat enak-enaknya mencari ilmu itu, ternyata dia mendapati ada kabar kalau mantan pacarnya dulu yang pernah dipacari itu menikah dengan laki-laki lain. Dari situ Ki Gegat itu ternyata ada niatan, ada keinginan ingin kembali lagi untuk meminang istrinya, untuk meminang ceweknya dulu atau mantannya. Tapi apalah daya bagi Ki Gegat saat itu, ya, karena ceweknya itu sudah dimiliki atau sudah dinikahi oleh orang lain. Dan kabarnya dari situ itu menjadikan beliau ini sakit-sakitan. Dan tidak lama kemudian beliau itu meninggal. Maka seperti halnya yang saya sebutkan tadi, beliau itu kan orang besar, ya, tapi meninggalnya itu di usia muda. Dan walaupun demikian, beliau ini pun juga orang yang produktif, karya-karyanya pun juga banyak. Dan juga beliau itu dikenal sebagai seorang filosof yang itu beraliran eksistensialisme. Nanti punya buku atau puncak idenya itu disebut adalah eksistensialisme religius. Jadi kalau teman-teman itu cermat dengan bukunya Ki Gegat, itu kan ada eksistensi yang sifatnya etik, ada eksistensi yang sifatnya estetik, ada eksistensi yang sifatnya itu religius atau sifatnya itu agama. Nah, puncak dari eksistensi manusia, puncaknya itu adalah religius atau agama. Tapi hari ini kita tidak bicara itu. Hari ini kita bicara salah satu karyanya yang judulnya itu Work of Love, yaitu tentang eksistensialisme cinta. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di bukunya itu Ki Gegat itu menegaskan bahwa hubungan yang paling agung, ya, yang paling indah yang kita lakukan, baik itu saat kita berhubungan dengan manusia atau saat kita berhubungan dengan Tuhan, relasi yang paling indah, yang paling agung itu adalah relasi cinta. Jadi selain cinta, relasi apapun itu adalah tidak agung dan tidak indah, pasti ada embel-embelnya. Misalkan kok teman-teman itu beribadah, misalkan teman-teman kok menyembah Tuhan, tapi kok relasinya bukan relasi cinta, pasti ibadahnya itu ada tujuan, ada pamrih-pamrihnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar diberikan oleh Tuhan surganya. Mungkin ada pamrihnya mungkin biar dianggap orang soleh, mungkin juga biar dianggap orang yang rajin. Tapi kok relasinya itu cinta, itu sudah tidak ada embel-embel lagi, atau sudah tidak ada tujuan lagi. Karena apa? Dengan cinta itu mampu mengantarkan manusia ke jalan yang sebenarnya. Karena dengan cinta itu sendiri, yang sifatnya itu agung, yang sifatnya itu indah, manusia ketika berhubungan, baik itu dengan sosial atau dengan Tuhan, itu seakan-akan dirinya itu sudah menikmati keindahan hidup, karena dirinya itu hidup di dunia cinta. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini berhubungan dengan siapa saja, kalau kok masih ada untung rugi, kalau kok masih ada timbal balik, itu artinya masih ada pamrih. Artinya itu masih ada keinginan-keinginan. Biasanya keinginan-keinginan dalam relasi itu biasanya adalah mencari untung, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan cinta. Cinta itu nggak ada yang namanya negosiasi. Coba bayangkan teman-teman, ada seorang pemuda yang itu jatuh cinta sama perempuan, itu kan sudah tidak ada negosiasi, sudah tidak ada yang namanya timbal balik. Rasanya kan ingin memberi, rasanya kan ingin menolong, rasanya ingin membantu. Itu kan terasa hubungan yang agung, yang tidak ada negosiasi, yang tidak ada timbal balik, karena sifatnya itu suci,
sifatnya itu bersih. Nah, itu ditegaskan oleh Soren Kierkegaard, dan beliau itu juga mengatakan bahwa kalau kita itu sudah mencintai, tidak penting nanti hasilnya itu bagaimana dan apa. Jadi kalau kita dalam mencintai kok mengharapkan nanti hasilnya apa dan nanti saya mendapatkan apa, itu sebenarnya kita itu tidak sedang mencintai. Malahan apa? Kita itu seperti halnya seorang serigala yang itu mengatakan kepada domba bahwa aku sedang cinta padamu. Ya, tapi suatu saat walaupun serigala ini mengatakan kepada domba aku cinta padamu, tapi kok suatu saat serigala ini lapar, ya dombanya pasti akan dimakan. Nah, maksudnya apa? Kita nggak boleh menunggu hasilnya apa dan seperti apa. Karena apa? Kalau kita kok sudah mencintai, prosesnya kok benar, dan apa yang kita lakukan kok itu sudah sesuai dengan kaidahnya, otomatis buahnya itu baik, otomatis buahnya itu indah. Nah, Kierkegaard itu mengibaratkan, coba bayangkan ada tumbuhan, ya, ada tumbuhan yang itu nanti berbuah. Sebelum berbuah itu kan juga berproses. Nah, nanti ujungnya buahnya itu manis atau asam itu kan tergantung prosesnya. Proses bagaimana buah itu tumbuh, proses bagaimana sang pemilik pohon itu merawatnya, proses bagaimana seorang pemilik pohon itu mengupayakan biar tanamannya itu subur. Kalau prosesnya itu baik atau prosesnya itu sudah sesuai, maka hasilnya pun akan baik juga. Jadi hari ini mungkin kalau kita sedang mencintai, pasti yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan kan balasan. Aku mencintaimu, nanti saya dapat apa? Aku nembak kamu, nanti kamu menerima atau tidak? Tapi itu bagi Kierkegaard itu bukan cinta. Cinta itu tidak memikirkan buahnya apa, dibalas, tidak, itu tidak peduli. Yang penting apa? Yang penting aku sudah mencintai, itu sudah sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Nah, kenapa kok demikian? Karena tidak ada ruginya. Orang yang mencintai itu pasti dia itu tidak rugi, dan pasti akan mendapatkan kebaikan dari cinta itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan kok teman-teman itu mencintai atau naksir cewek, ya, sebulan 2 bulan kok dikejar-kejar terus, kemudian ketika menyatakan cinta kok ditolak. Jadi jangan peduli ketika si cewek itu menolak. Saat ditolak itu kita itu nggak rugi. Ya, kenapa kok kita galuh, kenapa kok kita marah saat kita ditolak? Karena apa? Karena proses cinta kita itu belum benar. Mungkin jangan-jangan cinta kita itu belum murni mencintai. Makanya ketika teman-teman itu ditolak, biasanya galuh, biasanya marah. Nah, Soren Kierkegaard itu menganjurkan, jadi jangan galuh, jangan marah. Walaupun ditolak, kita itu masih mendapatkan kebaikan dari cinta itu sendiri. Ya, jadi cinta itu yang kita alami sebenarnya itu merubah hidup kita. Hidup kita itu semakin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, jadi itu dijelaskan. Jadi ketika orang yang itu sudah jatuh cinta, dia itu punya sense of purpose. Dia memiliki tujuan hidup. Ya, hidupnya itu punya makna. Yang kemarin itu jomblo, single, sekarang kok punya cewek, sekarang hidupnya itu punya tujuan, ada sesuatu yang itu ingin diraihnya. Ya, berbeda dengan orang yang itu sendirian, mungkin dia punya tujuan yang lain, tapi mungkin juga tujuannya itu tidak mulia. Dan berbeda dengan orang yang itu mencintai, pasti tujuannya itu mulia. Contoh kecil, misalkan teman-teman punya cewek, itu kan pengennya membahagiakan si cewek itu, pengennya kan berbuat baik dengan si cewek itu, tidak ingin si cewek itu menderita, tidak ingin si cewek itu galuh.
itu kan tidak diinginkan oleh kita yang sedang mencintai cewek itu. Yang kita inginkan apa? Kebahagiaan dia, kesenyumannya dia. Nah itu, jadi kita nggak boleh pesimis, atau kita ketika ditolak itu nggak boleh merasa galau dan lain sebagainya. Karena apa? Saat kita itu mencintai, kita sendiri itu sudah menjadi orang baik, dan hidup kita itu punya tujuan. Nah, begitu seseorang yang telah masuk ke dalam dunia cinta, maka seluruh dunia betapapun tidak sempurnanya akan tampak indah dan bahagia. Jadi kok kita itu sudah masuk ke dunia cinta atau masuk ke ahwal cinta, ya, dunia itu seakan-akan itu telah berubah menjadi indah dan bahagia. Walaupun pada kenyataannya dunia ini tidak sempurna, dunia ini mungkin sudah rusak, tapi kok kita punya cinta, ya, dunia yang apa adanya ini itu tiba-tiba berubah menjadi dunia yang indah. Indahnya letaknya ada di mana? Ada di jiwa kita. Karena jiwa kita itu ada cinta. Nah, kenapa kok Ki Kegat itu di bukunya Works of Love itu berbicara panjang lebar tentang cinta? Karena beliau punya dalil bahwa coba bayangkan dulu saat awal penciptaan Adam dan Hawa, itu kan salah satu perintahnya itu kan perintah mencintai. Dan perintah mencintai itu adalah atas kehendaknya Tuhan. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa itu saling mencintai itu karena itu karena perintahnya Allah. Ya, itu rumusnya. Maka tampak jelas bahwa ketika manusia lahir di dunia ini, sebenarnya tujuannya itu seperti halnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Yaitu apa? Yaitu menjalankan perintahnya Allah, yang itu perintahnya apa? Perintahnya untuk selalu menebar cinta dan untuk selalu menerima cinta. Biar apa? Biar hidup ini itu tampak indah. Ya kan? Jadi orang yang bisa menebar cinta itu tidak hanya memberikan cinta kepada satu orang, tapi semua orang itu kita berikan cinta kita. Ya, dan ketika orang itu punya cinta, cintanya itu harus kita terima. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya itu saling mencintai. Kalau itu saling mencintai, akhirnya tidak ada dendam, tidak ada peperangan, tidak ada kedengkian. Yang ada apa? Yang ada adalah kebaikan, saling menghormati, ya, saling mengasihi dan lain sebagainya. Jadi ternyata mencintai itu adalah perintahnya Allah, yang itu harus kita wujudkan di dunia ini dengan menebar cinta dan menerima cinta. Kenapa kok demikian? Karena sebagaimana Nabi Adam saat itu diciptakan dan itu mencintai Hawa, ya, saat mencintai Hawa itu adalah perintahnya Allah. Maka kita hidup di dunia ini harus mampu menebar cinta kita kepada yang lain dan mampu menerima cinta orang lain yang itu diberikan kepada kita. Nah itu, ini tegasnya Soren Kierkegaard. Dia mengatakan bahwa to love people is the only thing worth living for, and without this love you are not really living. Jadi mencintai seseorang atau mencintai masyarakat adalah satu-satunya hal yang layak untuk dijalani. Tanpa cinta itu, kamu itu tidak benar-benar hidup. Jadi manusia bisa dikatakan hidup atau tidak, ukurannya itu adalah ketika dia punya cinta. Ya, cinta untuk siapa? Untuk kepada orang lain atau untuk masyarakat. Karena seperti halnya tadi, mencintai itu adalah kehendaknya Allah. Nah, hidup ini menjadi penting dan layak untuk kita jalani, dan kita benar-benar hidup dan kita tidak mati. Apa jalannya? Yaitu adalah mencintai. Kita akan merasa bernilai, kita akan merasa benar-benar hidup. Kok kita tidak punya cinta? Yo, sebenarnya kita walaupun hidup, sebenarnya kita itu mati. Jadi hidup ini akan
tampak lebih bermakna dan kita memiliki tujuan hidup yang agung ketika kita itu punya cinta atau kita itu bisa mencintai orang lain. Nah, disitulah kehidupan kita itu akan jauh lebih bermakna daripada yang sebelumnya. Walaupun demikian, Ki Kegat itu menegaskan bahwa yo cinta yang tadi disebutkan panjang lebar itu yo tidak mulus-mulus saja. Pasti ada goncangan, pasti ada hambatan, terutama apa? Terutama cinta itu adalah teman dekatnya penderitaan dan pengorbanan. Mustahil orang yang jatuh cinta yang itu tidak mau berkorban. Ya, kok misalkan teman-teman punya cowok tapi kok tidak mau berkorban, itu adalah bukan cinta. Karena apa? Cinta itu teman dekatnya pengorbanan. Wujud dari adanya pengorbanan itu adalah bukti adanya cinta. Contoh kecil, teman-teman yang biasanya itu bangunnya jam 9 pagi, karena sekarang punya pacar, maka harus bangun jam 6 untuk apa? Yaitu untuk menjemput pacarnya untuk kuliah. Itu kan pengorbanan. Walaupun cuacanya itu dingin, walaupun cuacanya itu mendung dan hujan, tapi kan dia rela. Ya, walaupun sudah bangun jam 6 menjemput ceweknya, hujan-hujan, itu kan pengorbanan. Nah, itu adalah wujud dari cinta. Dan penderitaan yang paling penting untuk kita itu adalah kita bisa mengenali cinta. Jadi ketika teman-teman kok ingin mengecek bahwa orang itu benar-benar mencintai kita atau tidak, itu diantaranya adalah orang itu pernah menderita atau enggak. Karena apa? Mustahil kita mengalami cinta sejati manakala kita itu takut terluka. Jadi kita nggak boleh yang namanya takut terluka. Karena terluka itu adalah dunia yang sama, yang itu satu wilayah dengan cinta. Nah, Ki Kegat itu menegaskan cinta itu harus dialami dengan penuh rasa pahit dan sakit. Dan sakit yang sejati itu adalah karena engkau itu harus membunuh egomu. Jadi apa? Jadi walaupun kita itu berkorban dan walaupun kita itu menderita, sebenarnya itu apa? Sebenarnya itu telah mengajarkan kita agar kita itu tidak punya ego. Kalau kita itu tidak punya ego, akhirnya hidup kita kan untuk orang lain. Kita mengutamakan orang lain, mengutamakan siapa yang kita cintai. Nah, cinta itu seperti itu. Kok kita mencintai tidak mau berkorban, kok tidak mau menderita, ya kita sebenarnya itu tidak jatuh cinta. Karena cinta itu adalah teman dekatnya penderitaan dan pengorbanan. Nah, itu. Nah, Ki Kegat ini saat itu mengkritik di masanya yang itu disebut era pencerahan. Jadi saat itu Ki Kegat itu mengkritik banyak orang yang itu menggunakan rasionya atau akalnya. Dan sekaligus manusia itu dijadikan sebagai ukuran kebaikan dan keburukan, termasuk yang diukur itu adalah cinta. Sedangkan cinta yang dulunya itu sangat agung, sangat luhur, kemudian dirasionalisasikan manusia, akhirnya cinta itu tampak remeh dan negatif. Jadi cinta yang mulanya itu sangat mulia, ya, karena manusia di abad era pencerahan itu sangat egoistik, itu mengukur cinta demikian dan demikian, akhirnya cinta itu tidak sebagaimana apa adanya. Nah, itu dikritik oleh Ki Kegat. Terutama apa? Terutama mengkritik manusia yang itu menekankan rasio termasuk dalam wilayah agama. Jadi memang hari ini Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi kan sekarang yang terjadi, manusia mencoba menjangkau Tuhan melalui akalnya. Bahwa Tuhan itu demikian dan demikian. Ya. Akhirnya apa?
Akhirnya agama itu menjadi ritual yang itu tanpa penghayatan. Pengennya Ki Kegat apa? Pengennya Ki Kegat beragama itu dialami langsung, ya, penuh dengan penghayatan, jangan dirasionalisasikan. Kalau dirasionalisasikan, yang terjadi apa? Yang terjadi kita itu malah memiliki berhala sendiri-sendiri. Mungkin yang selama ini engkau mengkritik berhala, sebenarnya yang engkau berhalakan adalah konsep Tuhan yang ada di rasio kita. Jadi rasio kita kan punya pandangan, punya pemikiran Tuhan itu indah, Tuhan itu adil, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menyembah Tuhan yang itu ada di dalam akal kita. Ya, Tuhan yang sebenarnya itu tidak bisa kita jangkau. Karena apa? Kita menggunakan akal. Nah, menurut Ki Kegat, kalau beragama itu caranya dengan menggunakan penghayatan yang sifatnya itu privat. Nah, jadi di era pencerahan itu beliau mengkritik yang mulanya cinta itu tampak agung, tampak indah, gara-gara manusia modern yang egoistik. Akhirnya manusia modern itu merumuskan cinta yang itu demikian, akhirnya cinta itu menjadi remeh dan negatif. Kemudian apa? Kemudian mengkritik orang yang beragama yang itu menggunakan rasio. Nah, pengennya Ki Kegat beragama itu dengan penghayatan yang sifatnya itu subjektivitas. Jadi menjalankan agama yang sifatnya itu penuh dengan ahwal, penuh dengan penghayatan, itu nanti bisa mengantarkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, itu maksudnya Ki Kegat. Kemudian apa? Kemudian itu Ki Kegat menegaskan bahwa ini hubungannya dengan eksistensialisme cinta tadi, bahwa manusia itu kan lemah, manusia itu kan banyak ketidaksempurnaan dan banyak kekurangan, tapi kok manusia dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Seperti halnya tadi di masa era pencerahan, bahwa apa-apa itu diukur oleh manusia, bahkan Tuhan dan agama itu diukur oleh rasio manusia. Dan sedangkan Ki Kegat sendiri itu mengatakan, loh, manusia itu lemah loh, dan manusia itu tidak sempurna loh. Ya, tidak sempurna dan lemah kok dijadikan sandaran ukuran kebenaran. Contoh kecil, kita menyandarkan kebenaran kita kepada ustadz kita. Kita menyandarkan kebenaran kepada guru-guru kita. Loh, hakikatnya guru kita kan manusia. Iya kan, yang pasti punya salah, yang pasti ada kelemahan-kelemahan karena dia manusia. Makanya apa? Segala apapun itu jangan disandarkan kepada manusia, jangan disandarkan kepada ulama, kepada ustadz. Karena walaupun ulama dan ustadz, dirinya pun juga manusia. Maka apa? Segala apapun itu, ya, kita harus sandarkan kepada sang pemilik kebenaran, yaitu Tuhan. Ya, jadi jangan kita itu tertipu dengan yang namanya otoritas yang dimiliki oleh manusia dan kemudian tiba-tiba kita itu menyandarkan kehidupan kita kepada orang itu salah. Tetap kita harus menyandarkan hidup kita dan kebenaran kita yaitu kepada Allah, karena Allah sendiri itu adalah sang pemilik kebenaran. Nah, artinya apa? Segala pemikiran dan perilaku, kalau itu semua mengarah pada Tuhan dan jalannya kok dengan cinta, kalau itu dengan cinta pasti baik dan benar. Ya, kalau kita hubungannya atau menyandarkan sesuatu apapun kepada Allah yang itu dengan jalan cinta, pasti sifatnya itu tulus, pasti sifatnya itu apa? Sifatnya itu kebaikan dan benar. Dan tapi kok kita menyandarkan perilaku dan pemikiran kita kepada manusia, akhirnya kita itu terjebak, akhirnya kita menuhankan manusia itu sendiri. Nah, makanya apa? Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan benar selain Tuhan. Dan indikatornya itu adalah dengan cinta. Makanya apa? Beribadahlah dengan cinta.
menuju Allah dengan cinta itu akan indah, itu akan mudah, pasti itu baik dan pasti itu benar. Karena apa? Apapun itu yang itu kita jalankan dengan cinta pastikan baik, pastikan benar. Karena apa? Hakikatnya cinta sendiri itu baik. Ya kan, seperti halnya tadi ketika kita mencintai perempuan, yang kita inginkan adalah kebaikan-kebaikan kita yang itu kita bisa berikan kepada si cewek itu, ya kan. Dan kita kan nggak pengen cewek kita itu yang kita cintai itu kan galuh, kita nggak pengen, atau dia menderita kan juga nggak pengen. Artinya apa? Kalau kita itu bisa jalan yang itu dengan jalan cinta, pasti apa yang keluar itu pasti baik dan benar. Nah, apapun itu di dunia ini yang kita miliki, baik itu perilaku dan pemikiran kita, jangan sandarkan kepada manusia, tapi sandarkanlah kepada Allah yang itu sang pemilik kebenaran, jalannya dengan cinta. Nah, itu ya, itu namanya human eksistensialisme. Dan ini menurut saya yang unik. Jadi orang yang mencintai itu sebenarnya dirinya itu sudah tidak manusiawi lagi. Hidupnya itu sudah merubah menjadi karakter ilahi. Karena apa? Ciri orang yang mencintai itu, orangnya itu rendah hati, tidak merasa besar, tidak merasa aku ini yang paling benar, tidak punya pilih kasih, tidak berpihak sama madhab ini, tidak berpihak sama dogma ini, itu enggak. Karena apa? Semua itu disikapi dengan sama, dengan ekspresi cinta. Jadi orang yang itu jatuh cinta, dirinya itu penuh dengan keadilan, ya, tidak pilih kasih, tidak hanya mencintai dogmanya saja, tidak hanya mencintai madhabnya saja atau partainya saja. Itu namanya cinta yang sifatnya fanatisme. Kalau cinta yang sifatnya fanatisme artinya cinta yang tidak membawa keadilan. Nah, tapi yang disarankan oleh Ki Kegat, ayo kita mencintai. Itu rumus pertama. Kenapa kok demikian? Kalau kita bisa mencintai, kita akan menjadi orang yang itu tidak sombong, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling tinggi, dan kita tidak pilih kasih kepada siapapun itu. Dan ketika kita kok bisa itu, akhirnya kita tidak hanya mencintai golonganku saja, kita tidak hanya mencintai madhabku saja, tapi apa? Kita bisa mencintai seluruh makhluk yang ada di dunia ini tanpa melihat madhabnya apa, tanpa melihat agamanya apa. Jadi semua orang, bahkan tidak hanya orang, tumbuh-tumbuhan dan segala jenis yang ada di dunia ini, kita bisa mencintainya. Nah, tegasnya Ki Kegat, kalau kita bisa mencintai seluruh manusia, saat itu juga kita itu mengilahi. Kenapa kok kita mengilahi? Karena Tuhan itu kan yang menciptakan segala isi dan makhluk yang ada di alam semesta. Dan sekaligus di balik Allah itu menciptakan segala yang ada, Allah kan juga mencintainya dengan Rahman dan Rahimnya. Jadi Allah itu tidak hanya mencintai orang Islam, Allah itu tidak hanya mencintai orang yang beragama non-Islam, atau tidak hanya mencintai orang Yahudi atau orang Kristen, tapi apa? Cintanya Allah itu universal. Semua ciptaan yang itu sudah diciptakan oleh Allah, baik itu makhluk dan lain sebagainya, itu semuanya mendapatkan cintanya Allah. Nah, tapi kok kita bisa mencintai semua manusia yang tadi sudah saya sebutkan? Itu seperti halnya kita itu hidup di dalam keilahian Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu dia mencintai semua makhluknya. Tuhan itu sendiri mencintai semua manusia. Dan ketika kok kita bisa seperti itu, kita itu hidupnya sudah tidak manusiawi lagi, tapi apa? Kita punya karakter ketuhanan. Karena apa? Yang diinginkan Tuhan itu kan tadi, ya, saling mencintai, saling menebar cinta, dan saling menerima cinta.
Dan itu tidak hanya diperintahkan kita untuk mencintai satu golongan, tapi apa? Semua orang harus kita tebar dengan cinta kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita mampu mencintai semua manusia. Sebenarnya kalau kita cermat, itu kan sebenarnya kan misi besarnya Islam kan mencintai semua manusia. Makanya Islam itu disebut rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi kenyataannya hari ini yang terjadi apa? Hanya mencintai golongannya saja, ya, hanya mencintai madhabnya saja. Apalagi kalau sudah dogma-dogma atau faham-faham, ya, yang terjadi kan sudah sinisme atau sudah saling lirik melirik mencari salah kesalahan. Kenapa kok demikian? Karena belum bisa mencintai sesama manusia. Kalau belum bisa mencintai sesama manusia, akhirnya karakter kita itu adalah karakter fanatisme, bukan karakter keadilan. Sedangkan keadilan itu sendiri itu adalah miliknya Allah, yaitu yang maha adil, ya. Dan kalau kita belum bisa mencintai semua manusia, ya kita hanya berhenti di wilayah manusia saja, dan kita tidak punya karakter ketuhanan. Sedangkan Tuhan itu sendiri itu di awal tadi punya tujuan, ayo engkau mampu atau harus mampu menebarkan cintamu kepada setiap manusia dan mampu menerima cinta dari mereka. Nah, itu ya. Itu kalau kita bisa mencintai setiap manusia, kita itu hidup, ya, hidup di dalam wilayah ketuhanan. Dan ini adalah puncaknya teorinya Soren Kierkegaard. Jadi ada 10 poin cinta yang autentik. Itu di dalam bukunya Works of Love. Jadi yang pertama teman-teman coba dicek, cinta itu sebenarnya itu mendidik, membangun manusia, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka biar manusianya itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Contoh kecil, misalkan teman-teman yang mulanya itu belum mencintai, itu hidupnya kan biasa-biasa aja, ya, kuliah pun juga biasa-biasa saja. Tapi kok tiba-tiba mencintai perempuan dan perempuannya itu pinter, tiba-tiba hidup kita kan merubah. Yang mulanya kita itu tidak rajin, kemudian kan rajin. Kenapa kok demikian? Karena kita sedang mencintai seorang cewek dan ternyata ceweknya itu pinter. Akhirnya yang kemarin kita itu bodoh, yang kemarin kita itu males, ya, yang kemarin kita itu males, akhirnya kita menjadi orang yang rajin. Akhirnya apa? Cinta itu mendidik kita loh. Jadi jangan salah, walaupun teman-teman itu diputus, teman-teman itu ditolak, sebenarnya dengan mencintai itu sendiri, cinta itu mendewasakan kita, mengajarkan kita cara berbuat baik dengan tulus, ya, tanpa menerima balasan. Nah, itu dilanjutkan. Dan cinta sejati itu tanpa mengharapkan balasan. Jadi kok teman-teman saat mencintai, ya, yang itu berdasarkan keuntungan dari kedua belah pihak, itu bukanlah cinta. Contoh kecil, aku mencintaimu karena kamu itu cantik. Aku mau menikah denganmu ketika kamu sudah lulus S2 atau ketika kamu sudah punya pekerjaan. Itu adalah jenis cinta yang itu berdasarkan keuntungan. Tapi menurut Kierkegaard itu adalah bukan cinta, itu adalah negosiasi. Atau seperti halnya orang berdagang, saya menjual apa, ya, yang saya miliki, nanti saya mendapatkan untung berapa. Contoh kecil, saya mencintaimu dan saya berbuat baik sama kamu, nanti saya untung apa. Nah, kalau kok masih ada yang namanya untung dan rugi atau negosiasi, itu adalah bukan cinta. Karena di dunia cinta itu tidak ada yang namanya timbal balik, tidak ada yang namanya mengharap balasan. Nah, itu ditegaskan oleh Kierkegaard bahwa mencintai yang itu tanpa balasan, tanpa mengharap balasan, seperti halnya kita itu mencintai orang mati, ya.
saat kita mencintai orang mati, kita kan tidak punya pamrih-pamrih. Kita kan tidak mencari untung dan rugi. Yang kita bayangkan adalah kebaikan dari orang itu yang sudah mati. Ya. Jadi yang kita pikirkan itu apa? Kebaikannya, keindahannya, berbuat baiknya saat dia itu hidup bersama saya. Jadi cinta itu seperti mengenang orang yang sudah mati, ya kan? Nah, itu digambarkan oleh Kierkegaard, yaitu apa? Cinta sejati itu seperti itu. Jadi tidak mengharapkan balasan. Nah, walaupun itu cinta sejati tanpa mengharap balasan, tapi cinta sejati itu penuh dengan harapan. Walaupun ditolak, walaupun diputus, tapi dirinya itu masih punya harapan. Harapan untuk bangkit, harapan untuk jauh lebih baik, harapan untuk bisa menjalani hidupnya lagi. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu masih ada cinta. Itu bagi orang yang tadi yang diputus. Tapi orang yang menjalani cintanya dengan orang yang dicintai, harapannya apa? Harapannya adalah orang yang dicintai itu sendiri, ya, mengharapkan kalau pasangannya itu akan bahagia selamanya, mengharapkan kalau saya itu bisa berbuat baik selamanya, mengharapkan kalau saya itu menjadi orang yang bisa diandalkan. Jadi penuh dengan harapan. Jadi orang yang mencintai itu tidak ada yang namanya putus asa. Kenapa kok tidak ada putus asa? Karena dirinya sendiri setiap hari itu penuh dengan harapan, penuh dengan tujuan. Itu dinamakan cinta sejati. Nah, dan cinta sejati walaupun tadi dia tidak menerima harapan, ya, tapi sejatinya apa? Sejatinya kalau orang itu jatuh cinta, sebenarnya itu membunuh ego kita. Kita kan hari ini selalu ingin diutamakan, pengennya menang sendiri. Itu kan diri kita. Tapi kok kita itu bisa jatuh cinta, akhirnya apa? Kita lebih mengutamakan orang yang kita cintai, lebih menomorsatukan orang yang kita cintai. Sedangkan diri kita yang mencintai ini, diri kita itu hilang. Kalau misalkan teman-teman itu jalan kemana, misalkan makan, yang kita pikirkan adalah selera makan pacar saya itu apa. Ketika saat shopping, kita pasti terbayang-bayang mana ya baju yang pas untuk pacar saya. Sedangkan dirinya sendiri itu tidak dipikirkannya. Nah, itu secara tidak langsung mengajari kita, yaitu apa? Membunuh ego kita. Yang mulanya kita kok pengen menang-menang sendiri, yang mulanya kita itu egois, pengen dihormati, pengen diutamakan. Ketika kok kita bisa jatuh cinta, akhirnya hidup kita itu lebih mengutamakan orang lain. Kalau kita mampu mengutamakan satu orang yang kita cintai, ya, kalau kita kok mau jujur dan kita selalu belajar, maka semua orang, tidak hanya satu pacar kita, itu pun layak untuk kita utamakan, layak kita nomorsatukan. Dan untungnya apa? Untungnya kita itu menjadi manusia yang itu tidak sombong. Artinya kita mampu membunuh ego kita, ya. Nah, cinta sejati itu sebenarnya mengabaikan pelanggaran atau mengabaikan hukum kausalitas. Coba teman-teman cek ya, orang yang jatuh cinta itu semuanya kan akan dilakukan, dan itu tidak peduli dengan hukum-hukum dan aturan-aturan. Ya, kita mungkin membayangkan melihat ada laki-laki panas-panas macet itu kok disuruh jemput ceweknya di Jogja. Tapi kalau itu di dalam bayangan kita, rasanya itu kan berat. Kok gelem-gelemen jemput ning Jogja, wes panas, wes macet, ya. Itu kan dalam cermatan kita terasa berat. Tapi bagi orang yang mencintai, itu dia sesuatu yang mulanya itu kita anggap sulit, yang kita anggap susah, itu akan tampak indah bagi mereka yang itu mencintai. Itu yang disebut apa? Yang disebut mengabaikan pelanggaran. Contoh kecil, misalkan ulang tahun mengeluarkan uang banyak, bagi kita mungkin wah kok boros banget ya. Tapi bagi orang yang mencintai itu adalah bentuk
kepedulian, bentuk kebaikan untuk apa? Untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi orang yang mencintai itu hidupnya itu keluar dari hukum kausalitas. Yang kita anggap itu apa namanya? Yang kita anggap itu sulit dan susah, tapi bagi orang yang punya cinta itu akan terasa mudah, bahkan akan terasa indah. Dan cinta sejati itu hakikatnya itu menetap. Walaupun teman-teman itu gonta-ganti pacaran, ya, bulan ini pacarnya ini, bulan besok pacarnya itu, sering gonta-ganti ke sana kemari, tapi kalau itu cinta sejati, cintanya itu tidak hilang dari dirinya. Walaupun dirinya itu gonta-ganti pacar, tapi cinta sejati itu akan lekat di dalam dirinya. Mungkin teman-teman itu melampiaskannya kepada perempuan yang lain, tapi jiwanya itu masih mencintai perempuan yang dulunya itu pernah dicintainya. Nah, jadi cinta yang sejati itu akan menetap selamanya. Bahkan coba dicek ya teman-teman, kok misalkan saking cintanya sama perempuan, tiba-tiba kok ditolak, ya. Saat ditolak itu kita kan tidak bisa membuang cinta kita. Cinta kita kan masih ada walaupun kita ditolak, iya kan? Mungkin masih ada 1 tahun atau 2 tahun mendatang. Karena apa? Walaupun kita itu ditolak, ya, tapi kita sendiri itu tidak mampu menghilangkan cinta kita kepada orang itu. Kita itu masih tetap mencintainya. Walaupun mungkin si cewek itu mungkin sudah beristri, sudah berumah tangga, tapi yang namanya cinta sejati itu masih menetap. Dia sifatnya itu langgeng. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dalam berhubungan, apalagi sampai cinta sejati itu membahayakan. Nah, dan cinta sejati itu cirinya orangnya itu murah hati. Orangnya itu ingin selalu memberi tanpa pernah meminta harapan. Jadi kalau orang mengaku cinta tapi kok apa namanya yang seperti halnya saya sebutkan tadi, orientasinya itu adalah timbal balik, itu adalah bukan cinta. Karena hakikatnya cinta sejati itu apa? Ingin selalu memberi yang terbaik, yang itu untuk yang dicintainya. Sedangkan dirinya sendiri itu tidak peduli entah punya balasan atau tidak. Karena apa? Memberi itu sudah menjadi harapannya, sudah menjadi tujuannya. Tujuannya apa? Bisa memberi dan bisa membahagiakan orang yang dicintainya. Gambarannya seperti halnya Tuhan. Tuhan sejak dulu saat kita kecil sampai kita hari ini, Tuhan kan banyak memberikan kebaikannya, cintanya kepada kita. Sedangkan kita sendiri itu tidak bisa membalas cintanya Allah. Itu adalah menunjukkan bahwa cintanya Allah itu murah hati, selalu ingin memberi tapi tanpa pernah meminta balasan. Atau sebagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Ya, makanya kan ada istilah apa itu? Bahwa bagaimanapun kita kan tidak bisa membalas jasa ibu kita. Karena cintanya ibu kita itu terlalu besar untuk anaknya. Cirinya apa? Ibu kita kan selalu memberi kita yang terbaik. Kita disekolahkan, kita diantar, kita dijemput, kita ditemani saat kita masih TK atau masih SD. Pagi-pagi sudah dimandikan, ya, sudah didandani rapi dan wangi, kemudian diantar. Itu kan menunjukkan ada cinta di dalam hati ibunya kepada anaknya, ya kan? Setiap hari, setiap waktu, ibu kan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Sedangkan ibu kita sendiri itu tidak memikirkan dirinya. Yang dipikirkan ibu kita apa? Yang dipikirkan apa? Yaitu memberi yang terbaik untuk anaknya, biar anaknya nanti dewasa dan menjadi orang sukses. Bahkan seorang ibu itu tidak berhenti hanya memberi, tapi pun juga apa? Beliau itu pun juga mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Itu sebagai bukti bahwa cinta sejati itu gambarannya seperti halnya Tuhan kepada manusia, atau gambarannya seperti seorang ibu yang itu kepada anaknya. Dan cinta sejati itu rekonsiliasi.
Artinya apa? Cinta sejati itu tenang, diam, tidak cerewet, tidak ramai. Kalau misalkan teman-teman itu punya pacar, kemudian memposting di IG, di Facebook, di story WA, itu menunjukkan cintanya itu cerewet, cintanya itu rame, ingin menunjukkan ini lu cowokku, ini lu cewekku. Sebenarnya itu adalah bukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu apa? Cirinya itu diam, cirinya itu tenang, tanpa dibicarakan, tanpa diobral, ya, tanpa diomongkan kesana kemari dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan mencintaimu itu saya sudah tenang, saya sudah damai. Ngapain saya bicarakan, saya posting-posting? Nah, sedangkan ciri rekonsiliasi ini, cirinya itu orangnya saling memahami dan mengerti. Saya maunya apa, itu kekasih saya tahu. Kamu maunya apa, saya tahu apa yang kamu inginkan. Ayo kita berjalan bersama, saling memahami dan saling mengerti. Ketika kok kita bisa itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita berhubungan itu tidak cerewet, tidak selalu bertengkar, ya, tidak ramai. Tapi kok kita kok sering cerewet dan ramai, itu menunjukkan cinta kita masih cinta monyet. Nah, cinta monyet itu gambarnya pacaran itu di kebun binatang. Dan yang terakhir, cinta sejati itu memicu lahirnya cinta yang lain. Coba bayangkan teman-teman kalau melihat orang yang jatuh cinta, itu kan tampak eksotis, tampak indah. Seakan-akan kita itu ingin menirunya. Seperti halnya tadi, seorang ibu yang itu penuh cinta kepada anaknya. Kita kan ingin menirunya. Karena apa? Yang dilakukan ibu kepada anaknya itu kan semuanya baik-baik semuanya. Kalau misalkan ibu kok tidak baik sama anaknya, berarti ibunya itu ada gangguan jiwa. Nah, cinta yang sejati itu sebenarnya memicu tumbuhnya cinta yang lain. Gara-gara teman-teman itu punya cinta sejati, saya itu menjadi iri dan saya ingin menirukan perilaku, ya, dan kehidupan orang yang itu bisa mempraktikkan cinta sejati. Karena apa? Cinta sejati itu indah, orangnya itu optimis, orangnya itu kuat, orangnya itu murah hati, orangnya itu suka memberi, punya tujuannya itu apa? Yaitu yang terbaik untuk yang dicintainya. Nah, itu akan memicu yang lain, yang itu membuat iri orang lain, sehingga orang lain itu apa? Ingin juga menirukan apa yang dilakukan oleh orang yang punya cinta sejati. Nah, itu 10 poin 10 poin cinta yang otentik. Coba kita cek ya, kalau kita itu punya atau kita mencintai orang, mungkin cewek kita atau mungkin orang lain, coba dicek kita punya nggak di antara ini. Kalau kok mungkin di antara 10 ini kok kita tidak punya, artinya cinta kita itu bohong atau cinta kita itu masih anak-anak. Nah, ini ada unik dari Soren Kierkegaard. Dia mengatakan, imagine a lover who receives a love letter from his lover. That I think that the word of God is as valuable as a love letter to his lover. Jadi, bayangkan seorang pecinta yang itu yang itu menerima surat dari kekasihnya. Tapi saya berpikir bahwa kalam Allah itu adalah sama berharganya atau sama bernilainya dengan surat cinta untuk kekasihnya. Jadi teman-teman itu disuruh membayangkan oleh Kierkegaard. Coba bayangkan ada seorang yang mencintai, yang itu menerima surat dari kekasihnya. Itu kan membuat orang tidak bisa tidur. Itu kan membuat kita tidak tenang, memejamkan mata. Karena apa? Karena kita itu menerima surat cinta dari kekasih kita. Pengennya apa? Pengennya itu kita baca berulang-ulang. Ya, pengennya apa? Pengennya kita
rawat surat ini sebaik mungkin, jangan sampai terkena debu, jangan sampai dimakan oleh semut dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah surat cinta dari kekasihnya. Nah, tapi ditegaskan oleh Soren Kierkegaard ya, kalam Allah itu sama berharganya atau sama bernilainya dengan yang namanya surat cinta yang itu untuk kekasihnya. Jadi kalau kita mengambil versi Islam ya, Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah untuk hambanya. Ya, kalau kita tidak bisa mencintai Allah, ya surat cinta itu bukan untuk kita. Karena apa? Surat cinta itu kan dikhususkan untuk kekasihnya. Kok kita tidak bisa mencintai Allah? Ya kita tidak bisa menjadi kekasihnya Allah. Sedangkan Allah sejak dulu itu memberikan surat cintanya berupa Al-Quran. Tapi kok hari ini kita kok tidak senang membaca Al-Quran atau males-malesan membaca Al-Quran? Ya artinya kita itu tidak punya rasa cinta sama Allah. Sedangkan Al-Quran itu sendiri menurut Soren Kierkegaard, kalau kita meminjamnya, itu adalah surat cintanya Allah kepada hambanya atau kepada kekasihnya. Kalau kita kekasihnya Allah, kita kan ingin selalu membacanya. Pagi dibaca, siang dibaca, malam dibaca, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu adalah surat cinta dari Allah untuk kekasihnya. Nah, yang terakhir, the most painful situation is imagining the past, especially someone you are unlikely to have in the future. Jadi, situasi yang paling menyakitkan ya, kita itu membayangkan masa lalu, khususnya seseorang yang tidak mungkin kita miliki di masa depan. Itu menurut Soren Kierkegaard adalah situasi yang paling menyakitkan. Kita membayangkan seseorang yang itu kita tidak bisa kita miliki di masa depan. Kenapa kok kita tidak bisa memiliki? Karena orang dulu yang pernah kita cintai itu sudah miliknya orang lain. Ya, sudah menjadi haknya orang lain dan sudah punya anak. Seperti halnya tadi di awal, Soren Kierkegaard itu tiba-tiba itu kan membatalkan pernikahannya. Dan sedangkan yang pada akhirnya si perempuan ini dinikahi oleh laki-laki lain. Sedangkan Soren Kierkegaard itu ada niatan untuk menikahinya. Walaupun saat itu ya pacarnya atau mantannya dulu kan sudah dinikahi oleh orang lain. Nah, mungkin dari situ Soren Kierkegaard itu menyatakan bahwa situasi yang paling menyakitkan itu adalah membayangkan masa lalu, khususnya seseorang yang tidak mungkin bisa kita miliki di masa depan. Itu adalah yang menyakitkan, karena kita tidak punya kesempatan lagi, kita tidak punya tujuan lagi, karena tujuan kita sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, itu Soren Kierkegaard. Oke, itu dulu sedikit dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.